kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk berlatih dan bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif dan psikomotoris saja. Misalnya saat mereka dapat menjawab soal atau pertanyaan yang saya berikan, atau hanya mengukur kemampuan mereka dalam menghafal ayat yang tuntas dan baik saja. Jika murid sudah mencapai KKM, kita menganggap pembelajaran sudah selesai. Selain itu, saya hanya menganggap murid sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Saya pun sering mengeluh pada teman guru yang lain jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Maka saya merefleksi diri atau memperdulikan apakah murid sudah memahami materi pelajarannya atau tidak, karena hanya fokus kepada pencapaian materi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan itu tidak sama. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif dan psikomotornya saja, namun juga haruslah mencakup efektif, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, berani mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus memahami karakter tiap murid agar dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode studi. Kemudian, sebagai guru saya harus menerapkan pembelajaran abad yang satu, yaitu pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saya pun sebagai guru harus merasakan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi haruslah menuntun, agar dapat mengenali karakter dan latar belakang murid sehingga terjalin komunikasi. Sebagai kesimpulan, agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah segera mengaplikasikan atau menerapkan semua pemikiran atau filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Saya juga harus menjadi guru yang mempunyai prinsip atau semboyan Sunarso Sungkodo, Madya Maungkaso, dan Tuturi Handayani. Atau sebagai seorang pendidik, apabila di depan saya harus menjadi teladan, jika di tengah saya harus menjadi pemberi atau penggugah semangat, dan apabila di belakang saya harus bisa memberikan dorongan moral dan semangat terhadap anak saya. Apabila semua pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut saya terapkan di dalam kelas, niscaya seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas menjadi pelajar yang merdeka, tetapi tetap berada dalam tuntunan kita sebagai guru pamuan.
Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.